Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa thumma ala kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sadatul afadil hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus DKM Masjid Al-Ikhwan, beserta seluruh jajaran pengurus, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, pimpinan berbagai lembaga dan ormas, instansi-instansi pemerintahan, termasuk para kepala daerah tingkat 6 dan tingkat 7 alias ketua RW dan ketua RT. Juga seluruh Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadiratullah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu di sore yang diguyur keberkahan dari Allah ini. Allahumma shayyiban nafi'a, mudah-mudahan menjadi hujan yang penuh manfaat, kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Maka semoga setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita. Tiap tapaknya meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiap tapaknya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Juga duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga yang mana Rasulullah SAW bersabda tentangnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafazzahumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Kata Nabi SAW, tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Di dalamnya mereka membaca kitabullah dan mengkaji isinya di antara mereka. Melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmatnya Allah. Rahmat Allah kata para ulama ada 100 bagian. Yang satu bagian melekat pada sifat Allah Ar-Rahman, Zat yang maha pengasih, kasihnya tidak pilih-pilih. Maka rahmat Allah yang satu bagian ini diturunkan ke dunia, mencukupi untuk semua makhluk dari awal zaman sampai akhirnya. Hewan, tumbuhan, jin, manusia, semua dapat. Yang mukmin maupun yang ingkar, yang syukur maupun yang kufur, semua dapat. Maka disebut kasih, karena kasih tidak pilih kasih. Sedangkan 99 bagian rahmat ya Allah melekat pada sifatnya Ar-Rahim, Zat yang maha penyayang, sayangnya tidak berbatas, tidak berbilang, yang kelak dikhususkan Allah kepada orang-orang beriman dan bertakwa, dianugerahkan sempurna nanti di surga, adapun di dunia dicicip-cicipkan. Termasuk tempat untuk mencicipkannya di majelis ilmu, di majelis zikir seperti yang kita laksanakan
sore hari ini. Maka dulu kalau guru-guru kita berpesan, jangan seneng dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Contohnya Fir'aun dikasih kekuasaan, tapi tidak disayang. Contohnya Qarun dikasih kekayaan, tapi tidak disayang. Contohnya Abu Lahab dikasih nasab mulia, tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya disayang, maka biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Bu, putra kita umur 4 tahun minta korek api, petasan, minyak solar, cutter, gunting, pisau. Dikasih mboten, Bu? Dikasih enggak, Bu? Enggak. Kenapa enggak dikasih? Karena sayang. Maka kalau kita punya doa, harapan, permintaan, cita-cita kepada Allah, kok belum dikabulkan? Mungkin karena sayang. Jadi ada seorang ibu menghadap Allahu Yahfaduh Ki Haji Ahmad Bahudin Nur Salim, Gus Baha. Kata ibu itu, Gus, mbok didoakan suami saya biar kaya, Gus. Dari dulu kok miskin, terus gak gablek duit. Tolong ya Gus, doakan biar kaya. Lalu Gus Baha tanya, sebentar Bu, sebelum saya doakan, saya tanya dulu, kira-kira kalau suami ibu nanti jadi kaya, seleranya masih ibu apa ganti yang lain? Sang ibu langsung, ralat Gus, nggak jadi. Kalaupun tidak dikasih, pasti karena sayang. Makanya akhirnya minta, ya sudah Gus, jangan didoakan kaya, doakan cukup aja ya Gus. Pas-pasan, pas butuh, pas ada. Kan lebih enak. Ibu-ibu senang cukup apa senang banyak? Hah? Cukup banyak? Bu-ibu senang cukup apa senang banyak, Bu? Saya sarankan senang cukup. Karena kalau punya sepatu banyak, tidak ada yang cukup. Repot ya Bu ya? Repot, makanya cukup itu cukup. Iya kan? Cukup itu cukup. Itulah rahmat Allah di dunia dan ada rahmat Allah yang sempurna. Di majelis inilah kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dikaruniakan rahmat, kasih maupun sayang, sifat Rahman maupun sifat Rahim. Yang kedua, duduk-duduk di majelis ilmu seperti ini ada malaikat-malaikat turun dari antara langit dan bumi, menaungkan sayapnya, memohonkan ampunan sepanjang majelis. Begitu majelisnya selesai, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, melaporkan nama kita, mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku menjamin untuknya surga dan menghindarkannya dari api neraka. Maka mohon padamu, anugerahkan surga dia dan jauhkan dari api neraka. Lalu malaikat ini akan tetap berada di sisi Allah, nunggu sampai kita menghadap Allah di yaumil hisab, yaumil adl. Di hari pengadilannya Allah. Akan ngapain mereka nanti? Akan menjadi tim pengacara, tim advokat, tim pembela. Maka kalau ibu-ibu itu rajin ke majelis taklim,
Biasanya seminggu berapa kali, Bu? Hah? Seminggu berapa kali pengajian? Dua kali, oke, ada yang 2 kali. Kalau 2 kali, setahun itu 52 minggu, dikurangi Idul Adha Idul Fitri, katakan 50, kali 2 sudah 100, bulan Ramadan, kuliah subuh, kuliah taraweh, pengajian menjelang buka puasa, 3 kali 30, 50, 100 ditambah 90, 190 malaikat per tahun sudah ibu-ibu rekrut untuk menjadi tim pembela di pengadilannya Allah. Dan itu satu malaikat saja itu lebih hebat daripada Hotman Paris Hutapea. Coba bayangkan, itu nanti akan membela kita di hadapan Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihi musakinah, turun ketentraman kepada kita. Kenapa kok tentram kalau di majelis ilmu? Karena ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi sumber ketenangannya orang mukmin ingat Allah, ingat Al-Khaliq. Kalau ingat makhluk biasanya gelisah. Contoh, datang pengajian pakai sandal baru. Lalu penceramahnya bilang, Bapak Ibu-ibu, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Waduh, nasib sandal saya gimana itu? Ingat motor tuh gelisah, apalagi ingat cicilannya. Ingat rumah juga gelisah, ingat belum lunasnya. Ingat kendaraan, ingat mobil. Ingat anak sendiri saja gelisah, apalagi ingat anak orang. Ingat istri sendiri aja gelisah, yang ini nggak boleh diteruskan. Insya Allah ya. Jadi ingat makhluk gelisah, ingat Allah tentram. Karena Allah lebih besar dari semua masalah kita. Karena Allah lebih maha kuasa dari semua kesulitan kita. Karena Allah lebih maha pemurah daripada semua kebutuhan dan hajat kita. Karena Allah lebih maha kaya dari semua utang kita. Karena Allah lebih maha pengampun daripada semua dosa-dosa kita. Makanya tenang. Wa nazalat alaihimus sakinah. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Yang keempat, kumpul-kumpul majelis taklim seperti ini, itu fadilahnya disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan namanya satu persatu pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Nama ibu siapa, Bu? Kalau orang sini namanya siapa modelnya? Juleha. Ada? Oh ada. Jubaidah. Bapak-bapak siapa namanya, Pak? Hah? Bambang. Bembeng. Nah, terus ada siapa, Pak? Supardi ada. Oh, Prabowo. Masya Allah ya. Prabowo itu untuk yang biasanya agak sepuh-sepuh ya. Kalau yang muda ya Gibran gitu kan. Nah, itu nama-namanya itu kalau hadir majelis taklim akan disebut-sebut di sisi Allah. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua lebih terkenal di langit daripada di bumi. Mudah-mudahan dengan demikian kita lebih dirindukan surga daripada dunia. Karena terkenal di dunia itu, Bu, sudah repot dan cepat dilupakan. Cuma sebentar. Masa Pak Ustadz terkenal di dunia repot? Belum ngerasain kan? Sudah setelah ngisi pengajian, kebelet pengen pipis, dihadang yang mau foto. Pak Ustadz, foto sebentar, Bu, ini sudah mau ke toilet. Sebentar Pak Ustadz. Yang bilang gitu 27 orang. Gimana nasib ginjalnya itu? Ya Allah. Repot Pak. Kadang-kadang itu lebih nggak enak. Ada orang tiba-tiba salaman, ingat nggak Pak Ustadz sama saya?
Mau dibilang nggak inget nanti tersinggung. Dibilang inget kok nggak sama sekali. Ya Rob gitu ya. Itu terkenal di dunia. Dan sebentar Pak, setahun yang lalu ada seleb TikTok, selebgram. Kalau live di TikTok, live di Instagram yang nonton puluhan ribu. Bahkan ratusan ribu. Yang nonton jutaan. Lalu dia meninggal. Sesudah dia meninggal itu, sudah nggak ada lagi yang nonton live-nya. Nggak ada live dari alam kubur. Dan orang yang dulu nunggu-nunggu live-nya, sudah nonton live-nya orang lain. Dunia itu begitu Pak. Sudah repot, cepat lupa. Maka rugi kalau kita ini nyari nama di dunia. Dengan bermajelis ilmu dapat nama di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk ke pembahasan kita yang tadi muqaddimah. Saya itu suka memberi muqaddimah dengan fadilahnya majelis ilmu. Supaya apa? Bapak Ibu yang datang ini jangan sampai ada yang nyesel. Alah hujan-hujan, jauh, datang ke sini penceramahnya cuma gituan. Itu kan kalau nyesel eman-eman, sayang sekali. Makanya saya terangkan, siapapun penceramahnya, siapapun yang ngisi, apapun temanya, asal Bapak Ibu hadir saja ke majelis ilmu, semua keutamaan yang saya sebut tadi sudah dapat. Semoga tidak ada yang nyesel. Tema kita menggali ke puncak hati. Pak Ustadz ini gimana? Menggali itu biasanya ke bawah, menggali kok ke puncak. Ya menggalinya itu ke bawah, tapi karena hati kita di sini ketemu puncaknya kan gitu. Maknanya bagaimana kemudian kita dalam kehidupan dunia memperhatikan qalb, hati sebagai hal yang sangat penting. Ibu-ibu punya skincare enggak? Punya ya? Yang bikin glowing, shining, mesmerizing, bening, itu ya. Kenapa kok kita sampai punya skincare, alat perawatan wajah, biar kinclong begitu ya? Itu kenapa kira-kira? Karena wajah itu yang pertama dilihat orang. Manusia itu ke kita yang pertama diperhatikan wajahnya. Maka kita berusaha tampil agar menarik. Supaya kemudian enak dilihat, enak dipandang. Sehingga pagi pakai apa dulu Bu? Pembersih. Habis pembersih apa Bu? Pelembab. Habis pelembab, foundation. Habis foundation, bedak. Terus apa lagi? Pak Ustadz kok hafal? Enggak hafal Bu, nebak-nebak aja. Kenapa? Karena kita tahu wajah kita akan diperhatikan orang. Pertanyaannya, apa yang dilihat Allah dari diri kita? Innallaha la yangduru ila ujuhikum wala ila ajsadikum walaki yangduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupamu, bentuk-bentukmu, wajah-wajahmu, badan-badanmu. Sekarang kalau anak muda nge-gym, biar formnya bagus, gitu. Otot-ototnya bentuk. Karena orang sekarang memperhatikan itu. Wajahnya, badannya, dilihat orang. Tapi Allah nggak lihat itu. Yang dilihat Allah, qulubikum, hatimu, wa a'malikum, amal.
Pertanyaannya Bu, untuk wajah, badan yang tiap hari dilihat orang, kita effort pakai make up, nge-gym. Tahu ya bedanya fitnah sama fitness? Kalau fitnah kejam, kalau fitness ke-gym. Iya Bu, kalau fitnah kejam, kalau fitness ke-gym. Itu semua dikerahkan supaya dilihat orang menarik, supaya dilihat orang enak, nggak malu-malu. Pertanyaannya, kalau Allah lihat hati, kalau hatinya belepotan, banyak noda, bupeng-bupeng, malu nggak sama Allah? Itu yang dilihat Allah. Punya kosmetik kolbu nggak sih Bu? Biar kinclong kolbunya, biar bersih, bersinar gitu. Glowing gitu. Punya kita. Nih, renungan kita. Yang dilihat orang saja kita perhatiannya kayak begitu. Yang dilihat Allah, kita perhatikan atau tidak? Ya Rob, jangan-jangan yang dilihat orang glowing, bening, shining, mesmerizing, amazing. Tapi ternyata kalbu yang setiap saat ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah, ternyata hitam, naudzubillah, kotor, naudzubillah, bernoda, naudzubillah, berkerak, naudzubillah, luka-luka, bopeng-bopeng, cacat-cacat, rombeng-rombeng, naudzubillah. Maka dari itulah kita hari ini mengingat kembali, hati perlu dirawat, digali ketemu puncaknya untuk dibersihkan, kinclong. Kalau bersih kinclong, maka di akhirat akan selamat. Ini ayat favoritnya Ustadz Abdul Somad, kalau ada saya selalu dibaca dari surat Asy-Syu'ara. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Enggak gitu, jangan gitu. Enggak enak saya sebut-sebut namanya gitu. Illa man atallaha biqalbin salim, Masya Allah. Pada hari di mana tidak akan bermanfaat, punya harta banyak maupun anak banyak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Maka dari itu menggali ke puncak hati, tujuan pertamanya bersih-bersih. Pertanyaannya Bapak Ibu, ada berapa hal yang bisa mengotori hati? Apa saja Bu? Yang mengotori hati itu apa saja? Iri, dengki, sombong, pamer, apa lagi? Dendam. Apa? Iri. Kalau iri nggak boleh ya anan. Gitu. Secara garis besar yang mengotori hati dibagi 3. Yang pertama dosa-dosa.
Yang kedua, amrodul qulub alias penyakit hati. Yang ketiga, asyahwat wasyubuhat. Syahwat hawa nafsu dan syubhat pemikiran. 3. Maka PR pertama membersihkan hati adalah membersihkan hati dari yang sebenarnya kata para ulama paling mudah dibersihkan yaitu dosa-dosa. Karena dosa-dosa itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dilakukan kemaksiatan maka ada satu noktah hitam yang terbit di hati. Di permukaan hati itu ketutupan noktah hitam. Kalau segera beristighfar, bertobat, mohon ampun, maka hilang noda hitam itu. Tapi kalau nggak segera dibersihkan, dia nempel makin erat, bahkan melakukan dosa lagi, maka nambah nokta hitam. Terus, kalau nokta hitamnya numpuk, nutup, maka hatinya menjadi gelap. Kalau hati sudah gelap, maka dia buta. Kalau dia buta, maka jalannya nabrak. Inilah hati yang terkotori oleh dosa. Maka kita penting untuk membersihkan hati kita dari dosa. Bapak Ibu kalau habis berdosa terasa enggak? Di dalam hati itu kok kayaknya gelap gitu. Tambah gelap gitu, ya enggak? Tapi kalau masih merasa tambah gelap itu wajib disyukuri karena berarti masih ada cahayanya. Karena orang bisa merasakan bahwa gelap karena masih ada sedikit cahaya. Jadi itulah dosa. Nutupi, menggelapkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengumpamakannya lebih jauh. Dosa-dosa itu seperti luka-luka pada hati. Dan orang kalau lukanya banyak, itu peluang sembuh atau peluang mati. Lukanya banyak itu peluangnya lebih besar sembuh apa lebih besar mati? Mati. Kata Ibnu Qayyim begitu, kalau hati kok dipenuhi luka-luka, yang luka itu adalah dari dosa-dosa, maka dia terancam menuju kematian. Maka disebut bukan lagi qalbun marid, hati yang sakit, tapi qalbun mayyit, hati yang mati. Kebalikannya hati yang selamat namanya qalbun. Jangan gitu. Dari tadi nyebut-nyebut nama saya terus. Jadi Masya Allah tabarakallah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi kulla yaumin sab'ina marrat wa fi riwayah mi'ata marrat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian banyak-banyak bertobatlah kepada Allah karena sesungguhnya aku sendiri bertobat beristighfar kepada Allah itu sehari paling tidak 70 kali atau dalam riwayat lain 100 kali. Bu, Rasulullah itu dosanya banyak apa sedikit? Tidak berdosa. Karena beliau maksum, dijaga Allah dari dosa. Lah orang yang maksum, yang dijaga Allah dari melakukan dosa sampai tidak berdosa itu, sehari semalam istighfarnya 70 kali atau 100 kali. Kita kira-kira dosanya banyak apa sedikit? Kok ngaku? Dosanya banyak apa sedikit?
Sehari istighfarnya berapa kali? Yang paling rajin saja, lah itu ba'da sholat cuma 3 kali Pak Ustadz. Sholatnya 5, berarti 15. Waduh, ini speknya kurang ini. Spek istighfarnya kurang. Mari kita perbanyak istighfar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Al-Quran ini sudah memberitahukan kepada kalian apa penyakit kalian dan memberitahukan pula apa obatnya. Penyakit kalian adalah dosa-dosa. Obatnya adalah istighfar. Kenapa kok dosa-dosa itu dianggap sebagai penyakit, Bu? Dia nyumbat. Dia nutup antara kita dengan Allah, ke atas menghalangi doa, ke bawah menghalangi rezeki. Jadi yang namanya dosa, itu menghalangi doa kita sampai kepada Allah, dan menghalangi rezeki Allah yang akan datang kepada kita. Nah itu masalah besar apa masalah kecil itu? Doanya nggak sampai, rezekinya nggak sampai. Masalah besar. Maka kemudian penting untuk kita beristighfar. Makanya Nabi Nuh alaihissalam itu mengatakan kepada kaumnya, wa qultu istighfaru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kepada Allah, Allah itu maha pengampun. Ini Nabi Nuh ngomong sama siapa? Sama kaumnya. Apa yang dilakukan kaumnya? Penyembah berhala yang setiap hari rukuk sujud kepada Wad, Suwat, Yaguts, Ya'uq, Nasr. Nama berhala-berhalanya kaum Nabi Nuh itu. Ini Nabi Nuh ngomong sama penyembah berhala, kata beliau beristighfarlah kepada Allah, Allah itu maha pengampun, yursilis sama alaikum midroro. Kalau kalian mau beristighfar, maka Allah di musim kering paceklik ini, dia akan mengirimkan awan-awan yang banyak mengandung hujan yang menyuburkan bumi. Lalu Allah akan menumbuhkan untuk kalian kebun-kebun dan mengalirkan sungai-sungai. Allah akan melipat gandakan tanaman kalian, buah-buahan kalian, panen kalian, dan juga anak-anak kalian, bahkan binatang-binatang ternak kalian, harta-harta kalian. Ini Allah janji kepada orang-orang yang nyembah berhala, kalau mau tobat, mau beristighfar, akan diberikan keutamaan sedemikian besar. Ini di sini kan tidak ada penyembah berhala tadi. Bapak Ibu ada yang nyembah berhala? Kok primitif sekali begitu? Enggak ada kan? Enggak ada. Lah kalau penyembah berhala saja, kalau mau beristighfar dijanjikan anugerah sebanyak itu, apalagi orang-orang beriman. Masya Allah. Jadi ke atas dia menghalangi doa-doa kita. Ya Allah, saya sudah berdoa lama, kok enggak dikabul-kabulkan? Kata Imam Syafi'i, jangan kamu cela lambatnya pengabulan dosa, pengabulan doa, sedangkan kamu menyumbat jalan turunnya karunia dengan dosa-dosa. Ya Allah. Jangan-jangan selama ini, ibu-ibu ada yang punya masalah berat. Ibu-ibu ada yang punya masalah rumit. Ada, utang kan? Tahu saya. Bukan cuma itu Pak Ustadz, sudah sebenarnya saya bukan yang utang, saya itu yang minjemi. Cuma yang saya pinjemi itu kalau saya tagih lebih galak dari saya. Ada Bu yang gitu? Datang orangnya. Ya Allah, mudah-mudahan dikaruniai taubat nasuha. Ya.
Kalau mau beristighfar, jangan-jangan masalah kita yang ruwet-ruwet, masalah kita yang rumit-rumit, itu bukan kurang dipikir apa solusinya, tapi cuma kurang diistighfari agar Allah bukakan jalan keluar. Maka istighfarlah. Dulu orang-orang datang kepada Imam Hasan Al-Basri minta nasihat supaya masalahnya beres. Ya Imam, saya konflik sama istri saya nggak taat sama saya. Kami tiap hari bertengkar, kami tiap hari konflik. Sampai banting piring habis gelas, sekarang nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nasihat Imam Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Ada orang datang, wah Imam, saya sudah nikah lama, belum punya anak. Nasihatnya, perbanyak istighfar. Ada lagi yang datang, ya Imam, saya bangkrut. Dulu bisnis saya maju berkembang pesat, sekarang gak ada pembeli sama sekali. Barang suplai mahal sekali. Bangkrut saya Imam. Apa nasihatmu? Perbanyak istighfar. Ini sama-sama ibu-ibu ini. Ya Imam, saya utangnya banyak, ditagih di mana-mana, sampai bingung mau sembunyi kemana kalau ada debt collector. Apa nasihatmu? Perbanyak istighfar. Ya Imam, saya difitnah, saya nggak salah, tapi saya ini kok diajukan ke pengadilan, dituntut. Apa nasihatmu? Perbanyak istighfar. Masya Allah. Semua nasihatnya sama, perbanyak istighfar. Karena tadi buka pintu karunia dan juga menembuskan doa. Yang berikutnya kenapa penting lagi yang namanya beristighfar, membersihkan hati dari dosa-dosa? Bu, yang bikin sujud terasa migrain, yang bikin rukuk itu terasa lama, yang bikin baca Quran itu terasa melelahkan, yang bikin sedekah itu rasanya sayang gitu ya. Yang bikin ibadah kok terasa tidak nikmat, itu kira-kira apa? Lagi-lagi sama, dosa. Maka kalau kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, insya Allah ibadah terasa nikmat. Orang yang celaka di dunia itu cirinya itu, kalau di amal soleh, di ibadah, di ketaatan itu enggak nikmat. Tapi kalau maksiat, nikmat. Celakalah orang yang enggak nemu kebahagiaan di dalam amal soleh. Tapi nemu kebahagiaannya di amal salah. Maka kalau hatinya bersih, sujud itu rasanya kayak mau protes sama imam. Kurang lama Pak Imam sujudnya. Doa saya belum selesai, saya masih mau mesra-mesraan sama Allah. Malah cepet-cepet Allahu Akbar. Karena sangat gak terasa baca Quran 1 juz ruingan. Kenapa? Hatinya bersih dari dosa-dosa tadi. Gak terasa ngeluarin uang untuk sedekah, itu tidak ada nyesel-nyesel yang ada dalam hati. Kenapa? Enteng, karena bersih hatinya. Jadi kenikmatan yang sangat besar kalau kita membersihkan hati kita dari dosa-dosa dengan memperbanyak istighfar. Wah Pak Ustadz, wong saya ini mau datang ya juga cuma pengajian loh Pak Ustadz, dosanya itu di mana toh kok suruh istighfar? Belum tahu aja ibu-ibu itu. Di pengajian bisa banyak dosa. Wong ada ibu-ibu satu bisik sama sebelahnya, Bu, lihat Bu, gelang kayak gitu aja kok dipakai.
Ke pengajian loh Bu. Yang sebelahnya komentari, iya ya kayak toko emas berjalan. Sebelahnya nambahi, aku tahu itu bukan emas. Imitasi. Sebelahnya nabi, mau aku yang nemenin beli. Luar biasa. Menyebar dengan cepat. Ternyata dosa. Jadi jangankan disengaja Pak. Dosa yang tidak disengaja itu tiap detik bisa terjadi. Makanya kemudian kita ini penting perbanyak istighfar. Apalagi bapak-bapak, itu ustadznya siapa sih? Pecinya nggak simetris. Gitu aja dijadiin bahan gosip loh. Jadi subhanallah, itu ya kita ini gampang sekali. Kalau yang namanya jatuh ke dalam dosa itu sangat mudah. Maka memperbanyak istighfar itu penting. Kenapa Mas ini kok digeser-geser? Oh ada yang baru datang. Ini berarti ada hadir in, ada hadir out. Hadir in yang di dalam, hadir out yang di luar. Ahlan wa sahlan, monggo ibu-ibu maju. Oh baru datang 2 bis, ya sebentar lagi saya akan segera pergi gitu. Iya. Jadi memang saya itu punya prinsip mengecewakan orang itu penting. Kalau orang kok nggak pernah dikecewakan nanti memuja Pak. Kalau memuja itu berbahaya. Ya nanti kita hitung-hitung waktu ibu-ibu, monggo Alan. 2 bis itu ibu-ibu semua? Hah? Laki-lakinya 2 sopir. Oh ya tahu Pak gitu. Insya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bagi yang baru datang. Kok pakai bis segala itu dari mana? Hah? Oh naik angkot. Bis apa angkot Pak? Ini kok informasinya simpang siur. Oh, kalau cuma angkot kan nggak perlu digeser cukup itu. Ini bis. Barakallahu fikum. Jadi ini Bu. Bapak, jadi kita ini kenapa? Perlu sering istighfar. Makanya ibunda kita Aisyah mengatakan, tuba liman wajada fi kitabihil yaumal qiyamati istighfaran katsira. Orang paling bahagia di hari hisab, hari diberi catatan amal, itu adalah orang yang menemukan di dalam catatan amalnya ada banyak istighfar. Memang kadang-kadang dunia ini 2 kutub ekstrimnya, ada orang sibuk istighfar nggak sempat berdosa, ada orang sibuk berdosa nggak sempat istighfar. Naudzubillah min dzalik. Nah, kira-kira kan kita pilih jadi yang pertama. Membersihkan diri dari dosa. Istighfar. Imam Hasan al-Basri itu pernah ditanya Bu, ada yang nanya begini, Mam, lah apa kami ini enggak malu sama Allah? Wong kemarin dosa, terus istighfar. Terulang lagi, dosa lagi. Terus istighfar lagi. Lah kok hari berikutnya dosa lagi. Terus istighfar lagi. Itu mau berapa kali ya Imam? Kan malu sama Allah. Kata Imam Hasan al-Basri, jangan kebalik meletakkan malu. Malulah ketika mau berdosa, jangan malu kalau mau istighfar. Ini kadang kebalik. Jadi meskipun dosa terulang-ulang, tetaplah beristighfar. Tetaplah mohon ampun. Karena apa? Jangan bikin setan bahagia. Kapan setan paling bahagia Bu? Kalau ada orang dalam hatinya ngomong, kayaknya aku gak bakal diampuni Allah. Dosaku udah terlalu banyak, gak mungkin deh diampuni. Itu setannya sujud syukur. Ada sujud syukur gak sih? Di kalangan setan ada sujud syukur gak?
Jadi setan itu senang sekali kalau ada orang putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. My bestie. Jadi kalau ada orang kok putus asa dari rahmat Allah, itu dianggap teman baiknya setan. Na'udzubillah. Maka kata Imam Hasan al-Basri, meskipun dosamu terulang-ulang, selama masih diberi umur, diberi nafas, diberi jantung berdetak, jangan berhenti beristighfar. Itu membersihkan hati. Ada yang tanya tadi pagi di MRKR. Daerah-daerah situ itu masjidnya disingkat semua. MRKR, MRBJ, MRMR. Macam-macam. Di Masjid Raya Kebayoran Residence. Tadi ada yang tanya, Ustadz mana yang lebih utama, istighfar atau sholawat? Wong sama-sama bisa menggugurkan dosa dan mengabulkan doa. Mana yang lebih bagus, istighfar atau sholawat? Kata Ibnu Qayyim, istighfar itu kayak nyuci, sholawat itu kayak parfum. Maka tergantung, kalau bajunya kotor, dicuci dulu apa langsung diparfumi? Cuci dulu sebaiknya, ya enggak? Kucek-kucek sedikit sampai bersih, kalau bersih baru diparfumi. Gitu ya, itu nasihatnya Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, yang namanya istighfar itu kayak nyuci, sedangkan sholawat itu kayak wewangian. Maka hendaknya seseorang mencuci yang kotor itu terlebih dahulu, mudah-mudahan bersih. Kalau sudah bersih, disemprot-semprot olesi minyak wangi. Cocok itu. Karena kalau cuma disemprot minyak wangi, nggak dicuci, ya wangi, tapi kok warnanya gilani. Atau kalau cuma dicuci, ya bersih sih, tapi kok enggak wangi. Dua-duanya itu membersihkan hati kita dari dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, yang mengotori hati kita sesudah dosa-dosa, lainnya lagi namanya penyakit hati. Satu hari begini, ada muridnya Imam Al-Ghazali lapor, wahai Imam, saya ini sudah memperbanyak zikir, lah katanya banyak zikir bisa ngusir setan, tapi saya ini sudah banyak zikir, kok rasanya setannya tetap di hati saya, bisik-bisik yang jelek-jelek. Salah saya di mana? Katanya zikir itu bisa ngusir setan, tapi kok saya sudah berzikir setannya tetap rasanya bisik-bisik terus. Imam Al-Ghazali menjawab, kamu pernah tidak menghalau anjing pakai tongkat, pakai cambuk, pakai galah, pakai batu, pakai tangan, pergi, musir anjing. Tapi kamu memangku piring, isinya jeroan, tulang-tulang dan daging. Anjingnya diusir, wah pergi, Tapi kita mangku piring isinya jeroan, tulang, daging. Kira-kira anjingnya gimana, Pak? Diusir itu pergi enggak? Balik terus, ya enggak? Kenapa? Karena kita menyanding, apa bahasanya? Menyanding makanan-makanan yang disukai anjing. Sama kata Imam Al-Ghazali, kamu mau ngusir setan kayak apa pakai zikir, kalau dalam hatimu jadi wadah untuk makanan kesukaan setan, setannya pasti datang terus. Loh, apa makanan kesukaan setan itu, wahai Imam? Al-kibru, 1 sombong, 2 al-ghillu, suka mendendam,
3 al-hasadu, iri dengki, 4 at-tama'u, serakah, dan berbagai varian. Jadi mau zikir, istighfar, jungkir, jempalik, kayak apapun membersihkan hati, kalau hati tidak dibersihkan dari penyakit-penyakitnya, maka biasanya akan datang terus setannya. Itu berarti levelnya bukan digoda setan, tapi menggoda setan. Setan, sini dong. Ada makanan enak loh di hatiku. Kamu pasti suka. Levelnya sudah menggoda setan. Bayangkan. Kayak nggak ada yang lain aja buat digoda. Setannya digoda supaya masuk ke dalam hati kita. Pakai apa? Pakai penyakit hati. Ya Allah, maka yang kedua ini lebih sulit daripada yang pertama. Kalau membersihkan dosa tadi, istighfar, taubat, mohon ampun, itu biasanya kita masih bisa. Insya Allah ringan dan dimudahkan Allah. Tapi membersihkan dari penyakit hati sangat sulit. Maka kalau dulu ada nasyidan dari nasihatnya, kok jadi lupa namanya. Itu aslinya nasihat dalam maksur dari ulama salaf, Yahya bin Mu'ad Ar-Razi namanya. Al-Imam Yahya bin Mu'ad Ar-Razi itu pernah menasihatkan dawaul qalbi khamsatu aksamin. Obat hati ada 5 bagiannya. Lalu di Indonesia dipopulerkan menjadi tombo hati. Dan itu memang efektif. Untuk membersihkan hati dari penyakit hati ini, yang pertama, maca Quran sak maknani. Membaca Quran dengan tadabbur, dengan memahami makna-maknanya. Karena Quran itu syifa'ul lima fis sudur. Dia obat kesembuhan bagi semua yang ada di dalam dada. Sombong, kalau dia rajin baca Quran, tadabbur terhadap kemaharajaannya Allah, kekuasaannya Allah, kira-kira apa yang mau disombongkan di hadapan Allah? Apalagi menghayati celakanya pertama makhluk di sisi Allah itu karena sombong. Kalau dipikir-pikir, ya iblis itu kalau mau sombong agak pantas, Bu. Sebenarnya nggak boleh, tapi daripada sampean itu kok lebih agak pantas iblis. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya itu disebutkan, sebelum diciptakannya Adam, iblis pernah berdiri 40.000 tahun mengagungkan Allah, rukuk 40.000 tahun mengagungkan Allah, sujud 40.000 tahun mengagungkan Allah. Nah, dibandingkan kita, rukuk 4 menit vertigo, sujud 4 menit migrain. Ini loh, ada yang pernah sujud 40.000 tahun, rukuk 40.000 tahun, berdiri 40.000 tahun. Tapi ketika sombong, boleh enggak sombong? Ibadahnya kayak begitu dahsyatnya itu, boleh enggak sombong? Tetap enggak boleh. Begitu iblis sombong, ditanya sama Allah, kamu kok enggak mau sujud kepada makhluk yang sudah kuciptakan dengan pemuliaan dariku?
Mamana akan tasjuda li Adam id amartuk. Kenapa kamu tidak sujud ketika aku yang memerintahkan, kata Allah. Qala ana khairum minhu, kata iblis, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Orang itu kalau sombong, nyari alasan jadi lucu, Pak. Kata iblis, aku lebih baik dari Adam karena aku dari api, Adam dari tanah. Siapa bilang api lebih baik dari tanah? Ya enggak? Api itu membakar, menghanguskan, baunya busuk, ada asapnya, dan dia hanya bisa nyala kalau ada yang dibakar. Jadi sifatnya kayak gitu, dia hanya bisa hidup kalau menghancurkan yang lain. Itu sifatnya api. Siapa bilang lebih baik daripada tanah? Tanah itu lembut, tegar, tabah meskipun di bawah, tawaduk, rendah hati. Bahkan tanah itu kalau ada biji jatuh sama dia, maka akan ditumbuhkan menjadi pohon. Hebat sekali sifatnya tanah. Harusnya kita kan juga seperti sifat tanah. Kok ada yang milih ikut sifatnya iblis? Habis ngaji lagi. Aku kalau ikut pengajianku, yang lain itu semuanya neraka. Kok bisa? Ini yang salah apanya gitu? Kok bisa rajin ngaji yang diwarisi bukan kalimatnya Nabi Adam, tapi kalimatnya iblis. Anak khairum minhu. Loh, belum tahu toh? Iblis itu salah fatalnya di mana? Mengatakan api lebih baik daripada tanah itu. Fatal, Pak. Dari dulu harga korek api segitu-gitu aja, harga tanah naik terus. Iya enggak, Bu? Harga tanah naik terus. Makanya Habib Umar Al-Mutahhar itu menasihatkan kalau pengen cepat naik haji, amalannya 3 surat. 1 surat Atin, watini wa zaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Dan demi negeri Mekah yang aman, ini, kalau Mekahnya ini dekat apa jauh? Dekat, maka banyak membaca surat Atin, mendekatkan ke negeri Mekah. Yang kedua surat Al-Quraisy, Pak. Li'ilafi Quraisyin. Karena ada falyabudu rabbahadal bait. Hendaklah mereka menyembah Tuhannya Ka'bah ini. Kalau Ka'bahnya ini dekat apa jauh? Dekat, maka memperbanyak baca surat Al-Quraisy, mendekatkan ke Ka'bah. 1 surat Atin, 2 surat Al-Quraisy diperbanyak baca kalau mau cepat haji. Yang ketiga surat Tanah. Saya enggak bercanda. Siapa tahu punya lebih dari 1, ya kan? Itu sudah naik harganya. Nah, itu bisa untuk haji furoda atau haji plus, ya. Bisa berangkat tahun ini atau nunggu 5 tahun daripada haji reguler yang antrinya kalau di Jogja 40 tahun. Sini berapa? Sama, 40 tahun. Tapi enggak apa-apa, Bu. Pokoknya bismillah nawaitu berangkat. Mudah bagi Allah untuk memberangkatkan. Kita miskin, Allah yang kaya. Siapa tahu pas jualan es teh, ya kan? Ya maksudnya rezeki Allah kita enggak pernah tahu. Saya itu, Bu, berangkat haji yang bayar itu cuma sekali. Habis itu kok malah dibayar ya? Kan berarti bukan karena duit. Tapi karena setelah niat apa, Bu? Ilmu. Karena disuruh bimbing kan dibayar, Pak. Jadi yang kedua ilmu. Ibu-ibu jangan mikir biayanya dulu, tapi kalau ada pengajian fikih haji umroh ikut. Kalau ada kajian di YouTube, manasik haji umroh, ikut. Kalau ada manasik haji, kalau boleh nyelundup, ikut.
Yang penting ilmunya dulu pokoknya. Karena ilmu itu lebih cepat mengantar daripada harta. Bahaya Bu, kalau sudah punya harta berangkat haji tanpa ilmu. Ada kisah nyata waktu saya berangkat tahun 2016, itu ada cerita di Arafah, bapak-bapak itu berbaring sedang wukuf di pangkuan istrinya, terus kain ihramnya itu sering buka, auratnya kelihatan. Pak, tutupin toh Pak, kata istrinya. Iya. Tapi buka lagi, tutupin toh Pak. Iya. Ada bapak-bapak lain datang ke situ negur, Pak, makanya pakai celana dalam kayak saya. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Itu bahaya. Belum berilmu tapi maksa berangkat. Makanya ilmu itu penting. Jadi ini apa namanya? Kok jadi sampai situ tadi deh, Mas? Tanah, tadi ngomongin tanah loh. Ya Allah, bisa sampai situ. Jadi ini apa namanya, membersihkan dari kesombongan itu memang tidak gampang. Kita kadang-kadang lihat orang gitu ya Allah, timbul rasa, aku lebih baik. Dan itu dulu para ulama itu, atau As-Sulami, Ibnu Atok putranya itu cerita, aku suatu hari diajak bapakku perjalanan bersama rombongan banyak orang. Malam-malam itu di tengah perjalanan ketika kami kemah, bapakku membangunkan aku untuk qiyamul lail, untuk sholat tahajud. Lalu aku sholat tahajud bersama bapakku. Habis selesai salam sholat tahajud rampung, aku itu komentar gini, orang-orang ini kok tidur terus ya? Bu, ya sholat kayak kita. Apa yang dikatakan bapaknya? Nak, aku lebih suka kamu tidur bangun menjelang subuh daripada kamu bangun sholat malam, tapi mulutmu tidak bisa kamu jaga dari meremehkan sesama. Kamu nggak bisa nahan dirimu untuk merasa lebih baik daripada mereka. Mereka aman, tidur, nggak dosa. Tapi kamu begitu ngomong begitu, kamu kiber, kamu merasa lebih. Apa gunanya sholatmu tadi? Sampai ditegur seperti itu oleh Bapak. Jadi memang, Masya Allah, nggak gampang ngelola dari merasa lebih baik. Kita harus menterapi terus, bacain Quran terus, ingat-ingat kisahnya iblis. Aku sampai ngomong ana khairum minhu, wah temennya iblis. Aku sampai ngomong innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Ucapannya siapa ini? Korun, Mbak. Korun. Kan kita kira-kira bisa muhasabah ya lewat Quran itu. Kita itu omongannya sama isi hatinya mirip siapa gitu. Lebih mirip Fir'aun, Korun, Bal'am, Samiri, apa mirip Musa, Adam, Sulaiman itu. Kan kita bisa ngukur, maka itu menjadi cermin bagi kita. Pak Bapak yang kaya, emang seberapa kaya dibandingkan Nabi Sulaiman alaihissalam? Kan kita jadi bisa tafakur. Sulaiman sekaya itu bisa ngomong hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Mau hebat kayak apa? Quran punya cerita untuk menterapi hati kita. Makanya baca Quran dengan maknanya. Salat malam dirikanlah. Apa Pak salat malam? Isya, betul sekali. Iya betul, salat malam itu Isya. Tapi ada yang lebih istimewa, bukan lebih istimewa. Isya itu jauh lebih istimewa karena dia fardu. Maka minimal, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau orang mau dapat Lailatul Qadar, itu minimal salat Isya, salat subuh berjamaah. Itu sudah dapat Lailatul Qadar secara minimal.
Lebih baik daripada 1000 bulan. Nah tapi kan lebih baik daripada 1000 bulan itu ada yang 1000 bulan lebih 3 menit, 1000 bulan lebih 1000 bulan, 1000 bulan lebih 1.000.000 bulan, 1000 bulan lebih 1.000.000.000 bulan, itu enggak terbatas. Maka kalau mau menambah kemuliaan-kemuliaan lain, tadi ada sholat malam, qiyamul lail. Disebut qiyamul lail untuk menyebut semua sholat malam, disebut tahajud kalau sudah tidur terlebih dahulu. Jadi apa bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Qiyamul lail itu semua sholat yang dilangsungkan di waktu malam disebut qiyamul lail. Sedangkan kalau sudah tidur dulu lalu bangun namanya tahajud. Kalau ditunaikan di dalam bulan Ramadan namanya tarawih, itu juga qiyamul lail. Di dalam yang disebut qiyamul lail bisa ada tarawih, bisa ada tahajud, bisa ada witir, bisa sholat hajat, bisa sholat tasbih, bisa sholat tobat, bisa sholat istikharah, macam-macam. Tetapi dia dilangsungkan di waktu Allah itu lebih suka amal yang kontinu, amal yang terus tidak putus dibandingkan amal yang besar-besar tapi nggak berlanjut. Pak Ustadz, saya pokoknya mulai sekarang mau sholat malam dari ba'da isya sampai selesainya menjelang subuh. Dilakukan 4 malam berturut-turut, malam kelima tipes. Lalu masuk rumah sakit. Lalu nggak berlanjut. Itu kalah utama dibandingkan orang yang mungkin hanya bangunnya setengah jam sebelum subuh, 2 rakaat diniati tahajud, 1 rakaat witir. Udah. Tapi istiqomah. Terus menerus. Tidak putus. Itu langkung bagus. Say. Dalam semua amal begitu. Sedekah 1 miliar. Terus habis itu libur sedekah seumur hidup. Ya cuma sekali itu biar diliput. Ya kan? Itu kalah keutamaan dengan orang yang mungkin sedekahnya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Tapi istiqomah tiap hari. Atau tiap pekan. Atau tiap 3 hari. Atau apapun yang dia rutinkan. Itu lebih utama. Puasa juga begitu, Pak. Saya pokoknya mau puasa kayak Nabi Dawud. Jalan seminggu. GERD-nya kumat. Asam lambung parah. Terus habis itu kapok, nggak puasa. Nah, itu kalah dengan yang aku nggak usah berat-berat, puasanya ayamul bid aja tiap tanggal 13, 14, 15, setiap bulan cuma 3 hari. Boleh. Tapi istiqomah, itu afdal. Di sholat malam dirikanlah, perut dilaparkan dengan puasa, zikir malam perpanjanglah, ya obat hati tadi ya. Ya zikir malam tadi bisa istighfar, bisa sholawat, bisa subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, bisa sayyidul istighfar, bisa doanya Nabi Yunus, bisa macam-macam. Atau doanya Nabi Adam. Doanya Nabi Adam itu tidak cocok kalau diamini, Pak. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu enggak cocok diamini, Pak. Wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami. Amin. Kan enggak cocok. Kalau engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, amin. Enggak cocok. Maka niscaya kami termasuk orang yang rugi. Amin. Enggak cocok, Pak. Jadi kalau Rabbana dzalamna anfusana itu kalau di Mesir biasanya bukan amin tapi ya Rabb, ya Rabb, ya Allah gitu ya. Jadi bukan amin, Pak. Karena kalau amin enggak cocok gitu. Itu boleh, itu dibaca sebanyak-banyak, Masya Allah. Itu bisa menjadi obat hati. Obat hati yang kelima, berkumpullah dengan orang soleh. Ya kalau istrinya ya berkumpullah dengan orang solihah juga, Pak. Tapi kalau saya pengalaman di Jogja berkumpul dengan orang soleh menambah berat badan. Karena ternyata orang solehnya itu suka traktir dan ngajak kulineran. Insya Allah. Kalau di Masjid Jogokarian itu gitu. Orang solehnya suka traktir ngajak kulineran.
Nah ini berkumpul dengan ini obat hati tadi dari penyakit-penyakit hati. Kumpul orang soleh itu manfaat. Kita jadi nggak dengki, oh ternyata orang soleh itu Masya Allah, nikmatnya lebih banyak dari saya, nggak sombong. Orang soleh itu ternyata dia suka berbagi, saya jadi pengen ikut-ikutan. Wah orang soleh itu ternyata, itu nikmat. Ya, membersihkan dari berbagai penyakit hati. Yang ketiga tadi disebutkan bahwa harus dibersihkan juga dari kungkungan syahwat dan syubhat. Untuk syahwat caranya disalurkan di tempat yang halal. Maka yang belum menikah diniatkan, mengikhtiarkan bisa segera menikah. Jangan trust isu, Pak Ustadz yang spek bidadari aja diselingkuhin. Apalagi kita. Tenang mas, tenang mbak, ya. Insya Allah pernikahan yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah itu banyak dan bisa diperjuangkan. Insya Allah. Niatnya untuk ibadah, dilandasi ilmu, mau berkomunikasi gitu ya. Itu insya Allah selamat. Itu namanya pernikahan. Syahwat itu juga dikelola dengan cara-cara yang dianjurkan Allah. Supaya kita ini tidak tamak soal makanan. Perlu untuk sesekali puasa. Nikmat. Biar tahu nikmatnya berdoa saat bahagia. Kita ini biasanya berdoanya saat sedih, banyak masalah, problem bertumpuk, utang belum terbayar. Itu biasanya doanya lebih lama dan khusyuk, atau lebih lama dan khusyuk kalau lagi senang gembira, Pak. Doanya lebih panjang dan khusyuk kalau lagi ada masalah, atau kalau enggak lagi masalah? Kalau lagi masalah, Pak. Nah ini repot ini. Kenapa kok repot? Karena Allah itu suka kalau hambanya berdoa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu berdoanya cuma kalau ada masalah, sedangkan Allah itu suka kalau bapak ibu berdoa, kira-kira diberi apa biar banyak berdoa? Tambahi masalah. Repot kan? Iya, makanya di bulan Ramadan itu kita dilatih Rasulullah berdoa di saat senang, Pak. Kapan? Buka puasa, Pak. Kita itu kalau buka puasa itu kan senang ya. Kata Nabi di saat buka puasa, di saat senang, du'aun la yurad. Ada doa yang tidak akan ditolak sama Allah. Maka kita dilatih berdoalah ketika senang. Jangan kalau hanya masalah saja. Tahu kan bedanya, Pak? Orang yang datangnya sama kita kalau lagi ada masalah. Itu namanya modus. Tapi kalau orang datang kepada kita, bahkan juga di saat senang, itu namanya bestie. Beda kan? Iya kan? Orang datang kepada kita hanya di saat dia ada masalah, namanya modus. Tapi kalau ada orang datang ke kita, senang juga, senang ngabarin kita, cerita sama kita, bareng-bareng senangnya, itu namanya bestie. Kira-kira Bapak Ibu, kalau sama Allah, pilih jadi modus apa pilih jadi bestie? Nah iya, lah kok berdoanya kalau susah-susah? Mari melatih berdoa di saat bahagia, berdoa di saat senang. Lupa kadang-kadang berdoa kalau lagi senang itu. Padahal berdoa itu bukan memberitahu Allah apa hajat kita, karena Allah itu maha tahu. Jadi berdoa itu ngapain Pak Ustadz? Berdoa itu berbincang mesra sama Allah, biar Allah meridhoi semua yang dianugerahkan kepada kita. Makanya ada hadis sahih, khairud du'ai alhamdulillah. Jadi doa yang paling bagus itu alhamdulillah. Kenapa? Karena kita memuji kepada zat yang kita minta. Kalau zat yang kita minta ridho, gak usah nyebut minta apa, semuanya dikasih. Iya kan? Iya. Yang kedua, doa kalau mau cepat mustajab,
Kita harus nyebut kesukaan dan kecintaannya zat yang kita minta. Saya ketemu salah satu bapak di sini. Hobinya apa Pak kira-kira? Misalnya hobinya bapak ini Harley Davidson. Motor gede, mungkin. Kira-kira akan cepat nyambung kalau saya ngomong Harley Davidson atau saya ngomong Yamaha Beat, Honda Beat. Harley kan? Jadi sambungkanlah dengan kesukaan yang bersangkutan. Kan memang suara motor itu sesuai mereknya Pak. Kalau di sirkuit balap itu kalau motornya Yamaha bunyinya juga Yamaha gitu. Kalau Honda ya Honda gitu kan. Kalau Harley juga begitu Pak suaranya. Harley Davidson gitu. Sesuai merek. Nah kalau gitu, kalau sama Allah siapa yang kita sebut-sebut biar kita dapat perhatiannya Allah? Kekasihnya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya kata para ulama kalau berdoa, hamdalah dulu, sambung sholawat, maka berdoa yang sesudahnya mustajab. Karena apa? Memuji yang diminta, lalu nyebut-nyebut yang paling disayangi sama yang diminta. Masya Allah. Ini syahwat. Yang syubhat itu apa Pak? Kerancuan berpikir. Contohnya kerancuan berpikir itu seperti apa? Dulu ditebarkan oleh bapaknya Amr bin Als yang namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Jadi ketika ayat yang mengharamkan bangkai itu turun, Al-As bin Wa'il As-Sahmi menemui Rasulullah. Kemudian berkata, "Hei Muhammad, kalau ada binatang mati sendiri, itu siapa yang bunuh?" Kata Nabi Muhammad, Allah. Lalu kalau ada binatang kamu sembelih, itu kamu kan yang bunuh? Iya. Hebat ya kamu Muhammad, yang dibunuh Allah kamu haramkan, yang kamu bunuh sendiri kamu halalkan. Memangnya kamu sama Allah lebih mulia mana? Apa ini Pak namanya? Syubhat. Ini yang disebut sebagai syubhat. Kok? Iya juga ya. Gimana sih? Kok bingung ya? Itu namanya syubhat. Jadi syubhat dalam soal pemikiran itu juga harus diangkat caranya dengan ilmu. Belajar, ngaji, insya Allah mudah-mudahan dari situ bersih dari syubhat. 1, membersihkan dari dosa, 2, membersihkan dari penyakit hati, 3, dari syahwat dan syubhat. Mudah-mudahan bermanfaat, menggali ke puncak hati. Saya kembalikan kepada MC, pertanyaan one and only, 1 saja, karena saya seharusnya jam 5:30 sudah harus di bandara. Izin mudah-mudahan perjalanan nanti lancar, berkah, dan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan saya dari Yanto. Saya senang sekali bisa ketemu Ustaz secara langsung. Insyaallah. Hal sahlan. Saya sangat haru bisa ketemu Ustaz secara langsung. Jangan terlalu haru Mas, bahaya Mas. Orang terharu gampang ditipu soalnya. Ustaz, saya sudah siapkan 1 pertanyaan dari jauh-jauh hari. Insyaallah, barakallahu fikum. Siap. Bertanya seperti Ustaz jawab ini kan, udah jauh-jauh kok Ustaznya kayak gini gitu. Itu kan nggak muncul di dalam omongan, tapi munculnya di hati gitu. Itu seperti gimana Ustaz itu? Apakah itu termasuk dihisabnya atau hanya kita secara omongan yang keluar aja? Baik. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keterangan yang kita dapatkan dari para ulama dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa malaikat itu mencatat semua amal baik dan buruk, tapi hanya bisa mencatat yang zahir. Malaikat hanya bisa mencatat yang zahir. Malaikat tidak bisa menghakimi yang di dalam hati. Yang di dalam hati itu urusannya
Allah. Maka kita juga nahnu nahkumu bidzawahir. Kalau kita hanya berhukum dengan apa-apa yang tampak. Kita tidak boleh menghakimi niat, kita tidak boleh menghakimi apa yang ada di dalam hati orang lain. Yang bisa dinilai adalah apa yang tampak, apa yang zahir. Nah, bagaimana nasib isi hati? Nasib isi hati adalah Allah yang menentukan. Ada isi hati yang akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul hisab. Ada orang, nah ini bahayanya, jadi kayak saya ini yang duduk di depan ngajar ini ngeri, karena 3 orang pertama yang disangka amalnya amal soleh, ternyata diungkap oleh Allah apa yang ada dalam hatinya, itu adalah 1 orang yang memiliki anugerah Quran dan ilmu dari Allah lalu diajarkan. Ditanya sama Allah, wahai hambaku, bukankah aku menganugerahkan nikmat ilmu kepadamu? Betul ya Allah, kamu gunakan untuk apa ya? Aku gunakan untuk syiar jalanmu, dakwah di jalanmu, mengajak manusia ke jalanmu, semua karena engkau. Maka Allah berkata, dusta kamu, karena kamu sebenarnya dengan bersyiar, berdakwah, ngajar, ini itu, kamu hanya ingin terkenal, pengen nambah follower, pengen dapat like, share, and comment. Semacam itu. Dan semua sudah kamu dapatkan di dunia, maka di sisiku tidak ada lagi balasan apapun. Pergilah ke neraka. Orang kedua yang dermawan, suka ngasih-ngasih, ditanya sama Allah, karena siapa? Karena engkau ya Allah. Enggak, kamu lakukan semua itu supaya dipanggil dermawan, budiman. Siapa lagi? Macam-macam. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Ambil sang. Yang ketiga, ada orang berjuang fisabilillah. Zahirnya mati syahid fisabilillah. Dia mengatakan lillah, kata Allah, enggak, kamu cuma pengen dipanggil pahlawan, patriot, jagoan, wong hebat, dahsyat, mantap. Dan itu sudah disebut semua di dunia, tidak ada lagi balasan di sisiku. Jadi artinya hati ini memang harus selalu ditata, di-manage, jangan sampai di dalamnya terbersit yang jelek-jelek. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, rumusnya selalu kalau bisa isi hati kita dengan niat-niat yang baik, bisikan-bisikan yang baik, omongan-omongan yang baik. In wil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Kata Imam Ahmad, niatkan selalu kebaikan. Karena kalau kamu selalu berniat baik, maka kamu itu tetap oleh Allah akan dicatat sebagai orang baik. Dan niat itu membedakan satu dengan yang lain. Kadang-kadang bahkan niat itu nilainya mengalahkan amal. Makanya hadis riwayat Imam At-Tabarani dan Imam Al-Baihaqi sahih, ada 4 jenis hamba Allah kata Rasulullah. 1, orang yang dianugerahi ilmu dan harta, lalu dengan ilmu dan harta itu dia bertakwa, beramal, menghambur-hamburkan hartanya fisabilillah, sampai kemudian disebut oleh Allah ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Orang kedua diberi ilmu, tidak diberi harta. Setiap kali melihat orang pertama beramal, dia mengatakan, ya Allah, kalau saya diberi kayak beliau ya Allah, saya juga akan beramal seperti beliau ya Allah. Maka komentar Nabi SAW, fa'ajruhuma sawaun, pahala 2 orang ini sama. Enak jadi pertama apa 2? Hah? Ya enak semua. Yang pertama punya harta banyak bisa beramal fisabilillah. Yang kedua meskipun tidak punya, dengan berniat pengen seperti yang pertama, diangkat derajatnya, dapat pahala seperti yang pertama. Nah yang repot yang ketiga, diberi harta tidak diberi ilmu, hartanya dipakai maksiat, dipakai berbagai sia-sia, gitu ya. Ya sudah ada jadwal maksiat setahun ke depan. Januari Makau,
Februari Las Vegas, Maret Dubai. Misalnya sudah ada jadwal maksiatnya. Bi'sal abdu kata Nabi seburuk-buruk hamba. Tapi yang keempat, ini lebih lucu lagi. Nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, miskin, tapi tiap kali lihat orang ketiga bermaksiat, dia batin. Aku kalau dikasih kayak yang ketiga, aku bisa bermaksiat lebih keren. Kata Nabi SAW, fawazruhu masawa, orang keempat ini timbangan nilainya di sisi Allah sama dengan orang ketiga. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi niat itu penting, isi hati itu penting, selalu niatkan kebaikan. Kalau hati selalu baik, insya Allah ketemu orang baik, ketemu tempat baik, ketemu waktu yang baik, ketemu suasana yang baik, atau paling tidak ketemu kesempatan berbuat baik. Ya Ustadz, saya itu sudah niat baik, loh ketemunya orang usil, berarti kesempatan berbuat baik insya Allah. Barakallahu fikum.